Sahabat Dikbud, apa kabarnya? Senang sekali saya Indri Hapsari kembali hadir untuk memberikan berbagai informasi seputar pendidikan, di mana lagi kalau bukan di Sapa Pendidikan. Nah, Sahabat Dikbud, di episode kita kali ini kita akan membahas tentang peningkatan kualitas buku dengan penilaian buku. Karena di era Merdeka Belajar ini, pemerintah diharapkan memastikan buku-buku pendidikan sudah pasti harus menarik dan sesuai dengan minat para peserta didik. Dan salah satu upaya pemerintah memastikan buku-buku yang bermutu dan menarik adalah melalui mekanisme penilaian buku. Saat ini sudah hadir bersama dengan Indri, Mas Wija. Halo Mas Hai. Wija, Hai sebagai Mbak, koordinator. penyusunan, penilaian, dan pengembangan buku untuk jenjang PAUD, Diksus, dan vokasi. Siap, dan juga ada Bapak Tasaro. Halo Pak Ya, Tasaro. halo. Pak Tasaro itu sebagai ini apa ya, founder Anggota. Sekolah Alam juga dan juga Anggota penilaian buku non-teks. ya. Nah, tadi Indri sekilas kasih bocoran nih ke sahabat Dikbud. Pak Tasaro itu merupakan founder salah satu sekolah alam yang ada di Sumedang, betul Pak? Boleh sharing sedikit Pak dengan sahabat Dikbud? Iya, jadi itu sekolah yang sebenarnya kita sudah mulai sekitar 12 tahun lalu. Ya. Kemudian kita juga sudah menerapkan apa yang sekarang mungkin disebut sebagai kurikulum merdeka. Oh iya. Sebelum kurikulumnya di-launching. Ya. Jadi bagaimana anak-anak mendapatkan kegembiraan dalam belajar. Kurang lebih begitu. Wah, seru. Itu dari PAUD? PAUD. Oh, sampai SD? SD, Oh. yang nanti insya Allah SMP, SMA. Baik. Nah, pasti sahabat Dikbud juga udah nggak sabar nih untuk membahas tentang penilaian buku. Indri Oke. langsung ke Mas Wija dulu ya. Oke. Mas, sebenarnya nih ini yang ditanya-tanya nih sama sahabat Dikbud. Penilaian buku itu sendiri apa sih, Mas? Oke, jadi penilaian buku itu adalah salah satu bentuk dari pengendalian mutu buku pendidikan. Ya. Jadi kita kan ingin bahwa buku-buku yang digunakan di sekolah tentunya tadi bagus, gitu ya, menarik, Ya, gitu betul. ya. Dan untuk sampai ke sana tentunya perlu ada sebuah sistem atau mekanisme kurasi gitu ya, yang itu kita sebut sebagai penilaian. Ya. Dan di dalam proses penilaiannya sendiri tentunya kita mengacu pada standar-standar gitu ya, yang memang standar-standar itu digunakan untuk mengukur kebermutuan bukunya. Baik. Gitu ya. Dan kemudian apa sih yang mendasari penilaian buku itu sendiri, Mas? Oke, yang pertama tentunya memang ada amanah langsung dari undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, yang itu ada turunannya yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019, dan yang secara spesifik memang mengatur regulasinya itu adalah di Permendikbud Nomor 25 Tahun 2022. Baik. Seperti itu. Oke, baik. Dan kemudian ke Pak Tasaro nih. Yes. Pak, apa manfaat penilaian buku itu sendiri? Dan untuk kualitas bukunya dan juga untuk pelaku perbukuannya? Iya, besar. Sangat besar. Saya penulis sejak 2024 ya. Penulis buku dan sangat merasakan bagaimana memang seperti orang bilang bahwa you are what you read kan. Semua orang itu terbentuk dari literasi yang dia dapatkan dari kecil sampai dia dewasa. Baik. Nah, terbayang ketika buku-buku itu tidak mendapatkan sebuah mutu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, dengan penilaian ini tentu ini sebuah campur tangan yang sangat strategis dari pemerintah lewat Pusduk tentu saja untuk ikut menjaga kualitas buku dan memberi literasi yang baik buat anak bangsa. Iya, baik-baik. Dan kemudian ada buku-buku itu kan kayak teks dan juga non-teks. Iya. Ya Pak ya. Nah, mana sih Pak yang lebih menjadi prioritas dalam penilaian buku itu sendiri? Iya, kalau saya tergabungnya kan di panitia penilaian buku non-teks. Ya. Jadi di Pusduk ada dua, ada Baik. teks dan non-teks. Tentu saja dua-duanya menjadi prioritas penting karena kalau teks kita awam menyebutnya buku pelajaran begitu ya. Baik. Tapi buku pelajaran tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Apalagi di sekarang dengan kurikulum merdeka ini kan seluruh buku punya peran yang juga sangat strategis. Betul. Dan baik teks ataupun non-teks yang memperkaya pengetahuan dan lain sebagainya itu Betul. harus dua-duanya mendapatkan sebuah perlakuan yang sama. Berarti dua-duanya sangat penting juga ya, Sangat Pak. penting. Baik, kemudian lanjut nih ke Mas Wija. Mas Wija, apa aja sih kriteria mutu buku yang dinilai dalam penilaian buku? Oke, terkait kriteria ini tentunya ada standar mutu yang dijadikan sebagai referensi gitu ya. Nah, standar mutu ini kalau mau dipecah gitu ya atau di breakdown itu ada yang pertama adalah terkait dengan aspek legalitas gitu ya. Bahwa buku yang bermutu
tentu harus jelas legalitasnya. Seluruh aset materi yang digunakan pada sebuah buku, baik itu teksnya, gambarnya gitu ya, itu keabsahannya sudah jelas dan tentunya tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah norma. Bahwa buku bermutu itu tentunya mematuhi kepatutan gitu ya terhadap nilai-nilai yang memang berlaku di masyarakat. Itu adalah norma gitu ya. Lalu kemudian lagi ada aspek penyajian dan bahasa, bahwa buku bermutu itu memang harus tadi sesuai dengan target pembaca sasarannya, sesuai dengan nanti buku itu akan digunakan seperti apa gitu ya, oleh siapa, dan tentunya itu menjadi salah satu aspek yang penting ya. Lalu ada lagi bahasanya juga kalau itu menggunakan bahasa Indonesia berarti harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau memang di dalam bukunya ada bahasa asing atau bahasa daerah, tentunya harus sesuai dengan konteks dan relevansinya dengan materinya. Lalu ada lagi desainnya, tentunya desainnya harus menarik gitu ya. Lalu kemudian ada lagi dari sisi aspek kegrafikaan kami menyebutnya. Ketika bukunya misalkan ingin dicetak, tentunya harus memenuhi kualitas cetak yang baik. Mungkin itu adalah standar-standar yang biasa digunakan sebagai indikator mutu dari sebuah buku. Sedikit Begitu, tuh, Mbak. Mas Wija, kualitas cetak yang baik itu seperti apa sih? Kualitas cetak yang baik tentunya satu, menggunakan bahan atau kertas gitu ya, yang sesuai memang dengan tujuan penggunaan bukunya. Baik. Misalkan, bukunya akan digunakan untuk jenjang PAUD misalnya. Oke. Tentu akan berbeda ketika bukunya nanti akan digunakan oleh jenjang atau pembaca yang lebih mahir atau lebih dewasa. Kemudian kualitas jilid. Penjilitan untuk buku PAUD, tentunya kalau kita perhatikan buku yang ada gitu yang biasa akan berbeda dengan penjilitan buku yang memang biasa digunakan oleh pembaca dewasa misalnya seperti itu. Nah itu salah satu atau mungkin beberapa di antaranya adalah yang menentukan kualitas atau mutu bukunya ya. Nah, Mas Wira, kemudian nih, tadi kan ada buku teks dan juga buku non-teks. Boleh dijelasin lagi nggak ke sahabat Dikbud perbedaannya apa sih? Oh, oke. Jadi buku teks itu mungkin yang tadi Pak Tasaro sudah ini sedikit ya, bahwa buku teks itu yang biasa kita sebut sebagai buku pelajaran. Buku teks sendiri adalah buku yang memang disusun mengacu seluruhnya pada kurikulum yang berlaku gitu ya. Jadi katakanlah misalnya di kurikulumnya ada mata pelajaran IPS misalnya, maka buku teksnya yang harus mengacu pada kurikulum IPS gitu ya. Kalau di kurikulum Merdeka kita menyebutnya kan CP ya, capaian pembelajaran. Nah, kalau buku non-teks sebaliknya, buku non-teks adalah buku-buku yang sifatnya tuh memperkaya gitu, mengayakan gitu, pengayaan dan sebagainya. Yang ini lebih berfungsi untuk meningkatkan literasi gitu ya. Dan bentuknya itu lebih variatif ya Pak Tasaro ya. Lebih beragam dan itu bisa macam-macam gitu, bisa fiksi, bisa non fiksi gitu ya, bisa komik malah ya Pak Tasaro ya, bisa novel dan sebagainya. Nah ini dua jenis buku yang memang dikategorikan sebagai dua jenis buku untuk buku pendidikan. Oh baik, seperti itu. Baik, dan kemudian nih Mas Wija, selain kriteria mutu buku, ada juga kriteria kelayakan kualitas buku itu sendiri. Nah, apa aja sih kriteria kelayakan buku itu untuk dinilainya? Poin-poinnya apa aja gitu Mas Wija? Jadi kelayakan itu adalah persyaratan sebenarnya, persyaratan syahnya gitu ya, sebuah buku dianggap atau disebut sebagai bermutu gitu ya. Ini sebenarnya mencakup untuk seluruh jenis buku, baik itu buku yang pendidikan, teks non-teks tadi, ataupun bahkan buku umum yang beredar di masyarakat yang tidak dinilaikan. Sebagai contoh misalnya, persyaratan syah itu secara umum ada dua. Tadi sudah saya sebutkan sedikit, ada legalitas dan norma. Itu adalah kelayakan dari sebuah buku harus mematuhi dua aspek ini. Dari legalitas, seluruh materinya sudah absah, itu sudah bisa digunakan secara legal, gitu ya, tanpa ada pelanggaran hak cipta, pelanggaran hukum dan sebagainya. Kemudian dari norma, misalnya buku tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, misalnya gitu. Tidak boleh ada pornografi, misalnya gitu ya. Tidak boleh ada promosi diskriminasi SARA. Kemudian tidak boleh ada ujaran kebencian gitu ya.
dan sebagainya. Nah, itu adalah yang disebut sebagai kelayakan. Oh, Seperti baik, itu. seperti itu. Jadi itu harus benar-benar didetailin ya. Betul. Ada unsur sara, wah tidak layak gitu Iya, ya. Apalagi betul. kalau melanggar norma-norma Pancasila tidak Iya, layak. apalagi seperti Oke, itu. baik. Dan kemudian ke Pak Tasaro nih, Pak. Pak, sejauh ini apa sih permasalahan yang terkait tentang penilaian buku dan solusinya yang udah dilakukan apa aja, Pak? Iya, kalau kami menyebutnya tantangan ya, dan Iya. tantangan sangat banyak. Iya. Gitu. Tapi yang menjadi PR yang cukup besar di kita itu adalah kualitas penulis salah satunya ya. Iya. Karena kita memang bangsa yang sangat besar, tapi kita juga mendapatkan banyak data tentang kemampuan literasi orang Indonesia, dan sangat wajar sebenarnya ketika kita mendapatkan angka-angka yang mungkin belum menggembirakan perihal ini. Tapi bagaimanapun memang sebagai bangsa yang sangat besar begini, kita harus punya lebih banyak orang lagi yang terjun dalam dunia literasi ini. Dan tentu penilaian ini punya peran yang sangat penting untuk bukan menyeleksi, tapi memberi stimulasi agar semakin banyak penulis-penulis berkemampuan yang baik dan berkualitas baik tentu saja untuk bisa menyampaikan informasi dan pengayaan-pengayaan itu. Kalau usaha yang dilakukan sudah banyak juga ya Mas Wijaya. Salah satunya kita membuat buku-buku model yang di situ kita melibatkan banyak sekali penulis, ratusan, yang kemudian diseleksi, kemudian mendapatkan pelatihan, kita bimbing, kita pandu sampai jadi buku. Dan itu untuk berbagai jenjang juga. Oke, baik. Salah satunya solusinya seperti itu ya. Iya. Baik, kembali nih ke Mas Wija. Yup. Mas Wija, fitur apa saja yang ada di dalam penilaian buku pusat perbukuan gitu? Jadi boleh dijelasin nggak sih fitur barunya apa saja, dan kemudian sebelum itu pasti ada fitur-fitur sebelumnya. Boleh ada. dijelasin nggak ke sahabat Dikbud? Jadi penilaian buku itu pada awalnya adalah yang penilaian dilakukan sifatnya offline gitu ya. Iya. Jadi penerbit harus mengirimkan fisik buku gitu ya. Kemudian pengecekan atau validasi dokumen juga harus dilakukan secara luring, secara langsung gitu, secara fisiknya gitu ya. Hingga kemudian dikembangkan sistem penilaian yang pada saat ini, di mana penilaian saat ini berbasis online. Seluruh validasi, kemudian seluruh verifikasi dokumen, data dan sebagainya itu dilakukan secara online juga melalui platform. Sehingga itu bisa mempercepat proses penilaian yang dilakukan. Itu yang pertama. Itu dari aspek pendaftaran dan sebagainya ya. Kemudian dari aspek proses penilaiannya juga, gitu ya. Nah, dari proses penilaiannya juga penilai karena dilakukan secara online, penilai itu bisa dari mana aja ya Pak Tasaro ya. Bisa dari Sabang sampai Merauke. Yang bisa membantu kita untuk tadi melakukan pengujian atau peningkatan mutu dari buku pendidikan. Seperti itu ya. Baik. Iya. Dan itu fitur-fitur yang terbaru tuh ya? Iya, betul. Yang sebelumnya mungkin boleh dijelaskan sedikit lagi nih ke sahabat Dikbud. Oke, jadi kalau sebelumnya tuh misalnya gini, sebelumnya misalnya penerbit ketika mendaftar itu harus melengkapi dokumen yang sangat banyak misalnya gitu ya, yang luar biasa seperti ada surat apa gitu. Tapi saat ini sudah lebih sederhana, jadi cukup kita menyebutnya NIB gitu misalnya, cukup surat apa, pernyataan dan sebagainya, dan itu lebih memudahkan gitu ya, lebih memudahkan penerbit. Baik. Dan kemudian lagi misalnya penyampaian hasil penilaian. Kalau dulu penyampaian hasil penilaian itu dilakukan by surat atau by dikumpulkan atau disampaikan secara langsung gitu ya. Saat ini penilaian begitu hasil penilaiannya selesai, langsung bisa diketahui penerbit, sehingga penerbit punya waktu untuk memperbaiki, untuk gitu mereview ulang, untuk mereview ulang. Bahkan kalau dulu penilaian itu dilakukannya hanya bisa mungkin setahun sekali, gitu ya. Oh, gitu. Nah, kalau yang sekarang nih, gimana? Sekarang bisa berkali-kali ya Pak Tasaro ya. Bisa berkali-kali. By online juga bisa ya? By online bisa berkali-kali, dan penerbit akhirnya punya banyak kesempatan kan ya, agar bukunya bisa masuk, bisa didistribusikan di sekolah. Betul. Gitu. Wah, udah jauh lebih baik lagi ya, Mas Wija. Kemudian, Mas Wija, boleh nggak sih dijelaskan nih bagaimana alur proses penilaian buku dari pengirimannya gitu sampai dianggap nih buku udah benar-benar layak untuk diedarkan. Oke. Pertama dari pendaftarannya ya. Tadi kan pendaftaran memang dilakukan secara online gitu ya. Jadi penerbit itu cukup melakukan 2 kali pendaftaran. Yang pertama
kalau penerbit belum memiliki akun di platform buku.kemdikbud itu Harus register dulu. betul. Jadi memang harus punya akun dulu Iya. gitu ya. Sesudah punya akun maka baru penerbit memiliki opsi akan mendaftarkan bukunya untuk penilaian yang mana. Iya. Bisa untuk kalau dia punya buku teks, Iya. dia bisa ikut penilaian buku teks. Kalau dia punya buku non-teks, Non-teks. dia bisa buku non-teks dan bisa dua-duanya. Dan kami tidak membatasi jumlahnya kan ya. Oke. Iya, jadi berapapun buku yang mau atau yang dimiliki oleh Boleh ya? penerbit, silakan didaftarkan oke. gitu ya. Nah, itu sampai tahap pendaftaran. Ya, ya. Dari sisi aspek internal pusat perbukuannya, Ya. kami memverifikasi, memvalidasi, mengecek data dan dokumen dan sebagainya, dan itu dilakukan oleh sistem. Oke. Oh, itu semuanya by system. Iya, Oke. validasinya sampai kemudian ada tahapan yang kami sebut sebagai pra penilaian. Pra penilaian. Iya, Baik. pra penilaian. Jadi pra penilaian itu sebenarnya untuk pengecekan kesiapan sebuah buku akan dinilai atau tidak. Oh, Gitu ya. Jadi kan oke. ya terkadang ada human error ya dari Iya, aspek iya. pendaftaran, misalkan yang ingin diupload buku tapi ternyata yang diupload dokumen lain, misalnya seperti itu Iya, gitu ya. iya, iya. Atau misalkan yang diupload buku tapi bukunya itu tidak komplit. Iya. Tidak ada cover ya, tidak apa sebagainya Iya. gitu ya. Nah, itu yang diperiksa atau divalidasi di proses pra penilaian. Baik. Sesudah itu, ada tahapan yang kami sebut sebagai penilaian itu sendiri, iya. yaitu penilaian untuk aspek materi, pembelajaran, dan kegrafikaan, Oke. gitu ya. Nah, buku-buku yang sudah lulus atau sudah dinyatakan layak memenuhi standar dari proses ini nanti akan ditetapkan dalam sebuah sidang pleno dan kemudian akan diberikan semacam surat keputusan menteri Baik. bahwa buku tersebut bisa digunakan di sekolah. Sudah boleh diedarkan. Betul. Sekilas nih Mas Wijaya, mungkin sahabat Dikpu juga bertanya nih. Tadi lumayan ya, ada materi dinilainya. Terus sebelum kegrafikan ada apa lagi tadi Mas? Ada pembelajaran. Ada materi, pembelajaran, dan kegrafikan. Kegrafikan, Boleh iya. nggak sih dijelasin? Mungkin sahabat Dikput masih bingung nih, materi apa aja sih Mas Wija Oke. gitu. Dan kemudian kan pasti sahabat Dikput juga bertanya-tanya gitu. Mungkin mereka juga ingin sekali mengikuti hal tersebut gitu. Iya, iya. Oke, pertama penilaian materi. Iya. Itu memang terkait dengan substansi atau materi dari bukunya ya. Oke. Bisa kebaruannya gitu ya. Bisa menarik atau tidak ya Pak Tasoro ya. baik. Atau sesuai dengan level pembacanya gitu ya. Nah, baik. itu dari aspek materi. Kemudian ada lagi tadi pembelajaran. Iya, pembelajaran. Pembelajaran itu kan ya bagaimanapun juga buku ini adalah buku pendidikan. Iya. Buku yang akan digunakan di sekolah, maka Iya. ada aspek pedagogik ya yang dipertimbangkan di sana Iya. gitu ya. Kemudian ada lagi tadi kegrafikaan. Iya. Kegrafikaan itu tadi desainnya Oh, seperti baik. apa gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Iya. Kemudian nantinya akhirnya diputuskan bahwa buku tersebut memenuhi standar kelayakan yang digunakan. Baik, walaupun sebenarnya bukunya udah memenuhi semuanya, tapi salah satu dari segi Betul. itu belum lulus, berarti belum bisa gitu ya Iya. Mas ya. Misal grafiknya kurang menarik, ya udah berarti harus direview ulang dan harus dibetulkan lagi. Iya betul, diperbaiki dan bisa didaftarkan kembali, tidak masalah. Oke, setelah itu boleh didaftarkan ulang Iya. lagi. Baik, baik, baik. Oke, kita sekarang lanjut ke Pak Tasaro nih Pak. Pak, nah apa sih Pak harapan-harapannya terkait dengan penilaian buku itu sendiri? Ya, untuk tahun ini sudah banyak kemajuan ya, Iya, Mas. Ya, kita sangat. penerbit itu semakin luas Ya. cakupannya, maksudnya semakin banyak variasinya. Penerbit-penerbit yang dikenal masyarakat pun ikut juga berkontribusi. Jadi harapan kami tentu saja ini semakin menjadi bukan hanya tren tapi kecenderungan Ya. bahwa semua penerbit, penulis berlomba-lomba untuk ikut berkontribusi Betul. dalam hal ini, karena ya tentu kalau bukan para pelaku perbukuan ini siapa lagi Betul. yang punya energi, tanggung jawab, Betul. semangat untuk memperbaiki literasi bangsa. Ya, betul. Dan sebetulnya pasti sahabat Dikpu juga bertanya-tanya, benefitnya atau keuntungannya apa sih Pak dengan penilaian buku ini sendiri? Bagi penerbit, Ya. gitu. Ya tentu tadi yang Mas Wijaya sampaikan bahwa ketika sebuah buku sudah mengikuti semua tahapan penilaian, ya. dia akan mendapat semacam cap lah begitu ya, legalisasi lah ya. Baik, baik, Tapi baik. tentu bentuknya semacam apa tanda begitu di bukunya, Baik, baik. yang tentu itu memberi kekuatan bagi baik. penerbit Ya. untuk ya mendapatkan sebuah lisensi lah Ya. semacam itu, bahwa bukunya memang
sudah mendapatkan pengakuan mutu kelayakan dari Pusbuk, dari pemerintah. Tentu saja dengan demikian bisa lebih meyakinkan masyarakat kan sebagai end usernya, dan itu juga kalau benefit dilarikan ke sana tentu juga punya keuntungan di sana. Oh gitu ya Pak Tasaro, jadi ada labelnya atau capnya, sehingga itu dinyatakan bahwa memang sudah qualified ya? Ya, sudah melalui proses penilaian oleh Pusbuk. Baik, Pak Tasaro boleh nggak sih mengajak untuk yuk kita melakukan penilaian buku gitu? Baik, kami dari Pusat Perbukuan mengajak semua pegiat juga pelaku literasi perbukuan di Indonesia untuk ikut menilaikan bukunya di Pusbuk. Untuk apa? Agar kita semuanya bisa menjadi bagian dalam kampanye besar untuk memperbaiki literasi bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasaro. Ayo semangat untuk ikut berkampanye dalam penilaian buku ya. Nah sahabat Dikbud, begitu pentingnya penilaian buku dalam upaya mewujudkan cita-cita merdeka belajar agar pemerintah tidak hanya menyediakan buku untuk satuan pendidikan secara merata dan murah saja, tapi tentunya juga buku-buku yang bermutu dan juga menarik dan sesuai dengan minat para peserta didik. Mas Wija, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Pak Tasaro, terima kasih banyak udah jauh-jauh dari Sumedang sudah hadir di sini dan tentunya berbagi informasi untuk sahabat Dikbud mengenai penilaian buku. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Sama-sama. Terima kasih. Nah, sahabat Dikbud, tak terasa nih sekarang saatnya Indri Hapsari mohon pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa saksikan terus Sapa Pendidikan di episode berikutnya. Sampai jumpa.